Apa itu patologi birokrasi? Kata patologi itu sendiri secara etimologis berasal dari bahasa Yunani, yakni pathos plus logos. Pathos sendiri berarti penderitaan, sedangkan logos berarti ilmu pengetahuan. Patologi adalah ilmu tentang penyakit. Nah, patologi birokrasi sendiri berarti penyakit yang timbul dalam birokrasi akibat hasil interaksi antara struktur birokrasi yang salah dan variabel lingkungan yang salah. Menurut Risman K. Umar, patologi birokrasi adalah bentuk perilaku birokrasi yang menyimpang dari nilai-nilai etis, aturan, dan ketentuan perundang-undangan, serta norma-norma yang berlaku dalam birokrasi. Ruang lingkup patologi birokrasi terdiri dari dua bagian, yakni yang pertama adalah dysfunction of birokrasi, yakni penyakit birokrasi yang berkaitan dengan struktur, aturan, dan prosedur, atau berkaitan dengan karakteristik birokrasi secara kelembagaan yang jelek, sehingga tidak mampu mewujudkan kinerja yang baik, atau erat kaitannya dengan kualitas birokrasi secara institusi. Yang kedua adalah maladministration, yakni berkaitan dengan ketidakmampuan atau perilaku yang dapat disogok, meliputi perilaku korup, tidak sensitif, arogan, misinformasi, tidak peduli dan bias, atau erat kaitannya dengan kualitas sumber daya manusianya atau birokrat yang ada dalam birokrasi. Dapat disimpulkan bahwa disfungsi of birokrasi adalah penyakit yang disebabkan oleh sistem kelembagaan yang salah, sedangkan maladministrasi adalah penyakit birokrasi yang disebabkan oleh para pelaku di dalam birokrasi itu yang berbuat salah. Jenis-jenis patologi birokrasi yang sering melanda bangsa Indonesia. Yang pertama adalah birokrasi paternalistik. Struktur birokrasi berbentuk hierarki dan biasanya digambarkan seperti piramida, di mana di level paling atas diisi oleh top leader atau pemimpin. Di kelas menengah diisi oleh para manajer, dan di kelas yang paling bawah diisi oleh para pekerja. Nah, dalam sistem yang berbentuk hierarki ini, arus kewenangan selalu bergerak dari atas ke bawah, dan arus tanggung jawab selalu bergerak dari bawah ke atas. Hal ini membuat para pejabat atasan selalu lebih berkuasa daripada pejabat-pejabat yang ada di level bawahnya. Jika hal tersebut terjadi, biasanya akan melahirkan penyakit yang pada masa Orde Baru disebut ABS atau asal Bapak Senang, di mana terjadi loyalitas tanpa batas dari para bawahan kepada para atasan. Birokrasi paternalistik ini terjadi karena lingkungan masyarakat Indonesia yang masih bersifat paternalistik, sehingga penyakit ini memperoleh justifikasi secara kultural, di mana menghormati pemimpin secara berlebihan dianggap bukan suatu kesalahan dalam sistem budaya yang berlaku di Indonesia. Penyakit birokrasi yang kedua adalah pembengkakan birokrasi. Birokrasi Indonesia cukup gemuk. Hal tersebut membuatnya lambat untuk bergerak. Dalam hal ini, birokrasi sangat lambat untuk mengakomodir seluruh kebutuhan-kebutuhan masyarakat yang ingin dilayani oleh birokrasi. Berdasarkan data BKN tahun 2019, jumlah ASN yang ada dalam birokrasi Indonesia yaitu sebesar 4,2 juta ASN.
Jumlah yang besar tidak kemudian dilengkapi dengan skill dan kompetensi, sehingga birokrasi tidak bisa berjalan secara efektif dan efisien. Pembengkakan birokrasi juga terjadi akibat adanya fragmentasi birokrasi. Fragmentasi birokrasi sendiri berbentuk adanya pembentukan lembaga-lembaga baru seperti lembaga komisi dan kementerian yang baru, yang dibentuk bukan atas dasar kebutuhan dari masyarakat, namun dibentuk hanya untuk menyerap anggaran negara. Data Kemenpan RB tahun 2017, terdapat 97 lembaga non-struktural dan 27 lembaga non-kementerian. Menjamurnya lembaga-lembaga baru di dalam negara Indonesia membuat tupoksi dari lembaga-lembaga tersebut bersifat tumpang tindih antara satu lembaga dengan lembaga yang lainnya. Seperti contoh, tugas pokok dan fungsi Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan dengan tugas pokok dan fungsi Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Kementerian Sosial, Kemenkumham, ataupun Komnas HAM. Contoh yang kedua, tugas pokok dan fungsi dari Komite Nasional Keselamatan Transportasi dengan tugas pokok dan fungsi dari Kementerian Perhubungan. Dan yang ketiga adalah tumpang tindihnya tugas kepolisian, kejaksaan, dan KPK dalam menangani korupsi. Penyakit yang paling sering juga melanda bangsa Indonesia yaitu korupsi. Secara etimologi, korupsi berasal dari bahasa Latin, yakni berasal dari kata corrumpere dan corruptus atau corruptio, yang artinya suka menerima uang sogok, menyelewengkan uang atau barang milik perusahaan atau negara, menerima uang dengan menggunakan jabatannya untuk kepentingan pribadi. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, korupsi berarti busuk, palsu, ataupun suap. Akar masalah terjadinya korupsi. Korupsi terjadi karena yang pertama ada niat dari para pelaku. Kemudian yang kedua adanya kemampuan yang dimiliki oleh pelaku. Dan yang ketiga adanya peluang yang memungkinkan para pelaku untuk melakukan korupsi. Lokasi dan kegiatan yang rawan korupsi yaitu yang pertama sumber alokasi anggaran. Kemudian sumber pendapatan negara, pengguna anggaran, dan aset-aset negara. Kegiatannya dapat meliputi rent dan distribusi anggaran, penggunaan anggaran, pengadaan barang dan jasa, serta perizinan pelayanan publik. Adapun faktor-faktor pendukung korupsi, yang pertama, sistem negara yang buruk. Kedua, kemiskinan. Yang ketiga, gaji penyelenggara negara yang tidak layak. Yang keempat, mental serakah. Yang kelima, pengawasan yang lemah. Yang keenam adalah budaya hedonisme, ketidakadilan, kesadaran hukum yang rendah, serta hukuman atau sanksi bagi koruptor yang rendah. Contoh patologi yang sering terjadi di Indonesia yang terakhir adalah prosedur yang berbelit-belit. Di Indonesia masih berkembang paradigma lama, yaitu moto yang mengatakan, kalau bisa dipersulit, kenapa harus dipermudah? Sedangkan paradigma baru dalam pelayanan publik harusnya bermoto lebih cepat, lebih baik. Tontonlah film pendek yang ada dalam video berikut ini dan berikan analisis kalian tentang pelayanan publik yang terjadi pada adegan tersebut.
Selamat mengerjakan. Loving you way I wanted to. What I had to do, had to run from you. I'm in love with you, but the vibe. Mbak mau daftar? Oh, BPJS ya? Iya Mbak, ini kartunya. Oh, Mas Darno dari Brebes. Ya udah tunggu ya. Iya Mbak. A few moments later. Permisi Mbak, saya mau daftar. Oh, mau daftar umum apa BPJS? Saya daftar umum Mbak. Oh, umum. Ya udah sih Mas ininya tunggu bentar ya. Oh nunggu. Iya. Tolong ya Mbak, cepat ya. Saya mau daftar, nama saya Riza. Oh, Mas Reja dari mana Mas? Saya dari Korea Selatan Mbak. Ya udah, ayo ikut saya ke ruang dokter. Baik Mbak. Siang dok, ada pasien. Silakan duduk Mas. Oke, makasih Mbak. Ya. Oh Mas Reja Iya Mbak. dari Korea Selatan. Iya betul. Udah periksa dulu ya. Oh, oke Mbak. Ini bisa jadi gejala vertigo, nanti dikasih obat. Permisi Mbak. Oh, yang Mas Reza ya? Iya betul Mbak. Vertigo ya Mas? Iya. Vertigo, oh obatnya nih Mas. Obatnya ini dimakan sebelum makan 1 kali, yang ini sesudah makan 1 hari 3 kali ya Mas. Oh iya Mbak. Nanti jangan lupa rutin. Totalnya 150 Mas. 150 Mbak. Ya. Ini Mbak. Oke, makasih Mas. Oke, ya. Mari Mbak. Ya, semoga cepat sembuh. Amin. Siang dok, ada pasien BPJS. Silakan duduk Mas. Oh iya Mbak. Sebenernya Oh iya Mbak.
Iya, siang. Oh iya. Iya nanti saya kesana ya. Iya. Paling sekitar 10 menit lagi. Ya. Oke. Makasih. Yuk. A few moments later. Kamu ya? Oh iya dok, Dari mana? dari Brebes. Keluhannya apa mas? Udah pusing sama bersin-bersin udah 2 hari dok. Gitu. Yaudah nanti ambil obatnya aja langsung ya di apotek. Ini nggak diperiksa dulu dok? Gak usah, paling cuman kecapean. Oh iya udah, makasih ya dok. Udah silakan. Lihatlah diri ini. Mbak mau ambil obat mbak? Mbak. Oh, Mas Darno ya? Iya mbak. Mas Darno. Oh, yang ini BPJS. Iya. Pusing aja kan? Ya udah ini obatnya. Jadi berapa mbak? Gratis BPJS. Oh, kok. gratis? Iya. Nih. Dah. Terima kasih ya mbak. Ya. Dimakannya bebas aja. Oh iya mbak. Gratis sih, tapi kok diminumnya bebas? Ya udah aku makan tiap jam aja ah. Akhirnya sembuh juga.